Sudah? Sudah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Sehat semua? Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan hari ini ada tambahan lagi anak-anak yang mengikuti kegiatan Zoom. Ya. Yang pertama yang Bu Widi ingin sampaikan nanti satu evaluasi hasil ulangan. Yang kedua, tugas yang harus kalian kumpulkan. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan mendalami kembali mengenai struktur teks tanggapan. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, baiklah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama lain selain muslim silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada yang melafalkan? Mulutnya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pembelajaran kita yang pertama yang Bu Widi ingin sampaikan, Bu Kustia ingin sampaikan, dan Bu Siti ingin sampaikan. Satu, mengenai hasil ulangan. Hasil ulangan yang kemarin sudah masuk ke dalam Google Form, ternyata yang memenuhi syarat tidak banyak. Masih banyak siswa yang nilainya di bawah 70. Berarti masih di bawah KKM. Nah, padahal soal-soal yang kemarin diujikan itu sudah mengambil sesuai dengan tadi yang kita pelajari, yaitu mengidentifikasi teks tanggapan dan menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Kemudian di pembelajaran itu kemarin kan kita sudah mencermati bagian-bagian yang mana yang merupakan konteks, mana yang merupakan deskripsi, dan mana yang merupakan penilaian. Halo Ahmad Saiful Fuad. Sip, sinyalnya di kebun ya? Bagus, ya nggak apa-apa. Malah silir, seger. Ya, seger malah ya, terus ikuti. Kemudian yang lain juga mudah-mudahan sinyalnya masih tetap bagus ya. Ini yang Audina juga ya ini. Silir-silir kelihatannya belakangnya tanaman menyegarkan. Daripada di kamar, nanti ngantuk. Bayu, ayo Bayu duduknya. Sender-sender nanti ngantuk. Ya, nah ya sip, semangat ya, nggak apa-apa. Ya, satu itu. Padahal kemarin kita sudah mencermati mana yang bagian konteks, mana yang bagian deskripsi, dan mana yang bagian penilaian. Nah, kemarin yang disampaikan dalam soal ulangan kan itu ya bagian-bagiannya ya. Ternyata setelah ganti teks, ganti bacaan, bingung juga ya menentukan mana yang konteks, mana yang deskripsi, dan mana yang penilaian. Oleh karena itu nanti kita akan menelaah strukturnya sekaligus mencermati kembali karena masih menggunakan tag yang sama. Masih menggunakan tag yang sama, yaitu mengenai lukisan Avandi dan novel Student Hijau. Bukunya sudah disiapkan? Sudah ya. Baik, kemudian untuk yang masih nilai di bawah KKM, untuk remedinya nanti masing-masing guru akan menginformasikan di grup kelas yang nanti harus remedi siapa saja. Kemudian ini sambil cross-check ya, untuk kelas 9C. Kemarin awal itu masih ada 7 anak yang belum ulangan. Tapi sekarang hanya sisa 2. 2 yang belum ulangan.
Dan di Japri ini sulitnya minta ampun. Tidak ada respon. Kemudian kelas 9D, bagus, selamat, sudah mengikuti ujian semua, ulangan semua. 9E tinggal 1 anak. 9F ada 2 anak. Malah ada yang begitu di Japri Bu Widi, apa ada ulangan Bu? Lupa kalau belajar itu harus ada ulangan. Kemarin ada yang seperti itu. Tapi bagusnya begitu saya minta untuk ulangan sudah siap untuk ulangan. Ada lagi yang ngenyang. Bu, saya ulangannya besok saja, hari ini saya mau istirahat, begitu katanya. Nah, ini ya minta tolong untuk bisa tetap semangat di tengah pandemi seperti ini. Semangat kalian tidak boleh kendor, harus diselesaikan pembelajaran kalian, tidak hilang kesempatan untuk belajar. Jadi belajarnya harus tetap semangat. Kalian-kalianlah yang hebat, yang masih terus mengikuti pembelajaran setia. Saya yakin nanti ada bedanya antara anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dengan yang tidak pernah ikut. Nah, kalianlah yang sangat hebat, masih tetap setia selalu mengikuti pembelajaran. Jadi ketika besok selesai, yang SMP sih oleh apa ya gitu. Yang tidak pernah ikut belajar. Yang sudah seperti ini ikut terus, saya yakin ada bedanya. Terus tugas. Tugas minta tolong yang merasa belum. Karena di grup kan Bu Widi sudah ya menuliskan nama-nama ini, belum mengumpulkan tugas ini belum. Terus ada yang merasa sudah. Saya sudah Bu, kok di situ tercatat belum. Kemudian kirim ulang tugasnya, sudah diterima. Nah, yang belum sama sekali silahkan segera untuk melengkapinya. Itu tugas itu tujuannya untuk apa? Agar kamu bisa belajar dengan lebih baik lagi. Mendalami materi dengan lebih baik. Karena waktu ketemu dengan Bapak Ibu Guru itu tidak banyak. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang silahkan kalian buka bukunya. Halaman 93. Bisa ya, Bu? Bisa. Iya, ini ya. Sekali lagi enggak? Klik. Dibuka halaman 93. Ayo, bukunya dibuka yuk. Ya, Tera bukunya sudah dibuka. Kaisa adiknya ikut belajar ya. 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 Baik, kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Sudah muncul di HP atau laptop kalian PowerPoint-nya? Sampun, Bu. Sampun, ya. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa itu menelaah? Menelaah, ada yang tahu menelaah? Tidak tahu. Padahal dari kelas 7 kalian itu sudah belajar bahasa Indonesia, tapi lupa ya. Bagian yang selanjutnya yang berkaitan dengan struktur pasti ada menelaah. Menelaah itu apa? Apa ya? Apa Fik? Wafik? Menelaah apa? Menelaah Adalah mempelajari atau menyelidiki atau mengaji. oh iya, pinter, sip.
menyelidiki, mempelajari, atau mengkaji, atau mencermati struktur dari kebahasan dari teks tanggapan. Nanti titik beratnya akan lebih pada strukturnya. Berarti pada strukturnya. Nah, kita lihat kembali strukturnya dari teks tanggapan. Ini ada 3 bagian, yaitu bagian konteks, bagian deskripsi, dan bagian penilaian. Susunannya akan selalu seperti ini di dalam teks tanggapan. Tidak mungkin ujuk-ujuk atau mak bedunduk di atas akan menyampaikan penilaiannya. Tapi akan menyampaikan bagian konteksnya dulu, menyampaikan tentang apa yang akan ditanggapi. Kemudian di mana, kapan peristiwanya terjadi, apa yang ditanggapi, apa tentang politik, apa tentang sosial, atau seni budaya. Maaf itu sosialnya tulisannya salah ya, tidak pakai C, tapi pakai S. Ini komputernya yang pintar, begitu diketik sosial nggak mau muncul ini. Konteks dulu yang akan tampil pada bagian pertama. Nanti kita akan tetap melihat kembali yang namanya konteks itu yang seperti apa. Yang konteks seperti apa? Karena di hasil ulangan kemarin masih banyak yang salah pada bagian ini, terutama bagian-bagian strukturnya. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu sebetulnya prosesnya. Bagaimana hasil dari produk itu diperoleh. Prosesnya seperti apa. Penciptaannya bagaimana. Itu akan disampaikan di bagian kedua. Jadi nanti si pembaca akan seperti melihat, akan seperti mendengar, seperti menyaksikan sendiri, karena di dalam bagian ini untuk unsur kedua menggunakan bahasa deskriptif. Kita tahu bahwa deskriptif itu adalah penggambaran yang memanfaatkan panca indera yang kita miliki. Panca indera yang kita miliki ada apa saja? Ada mata. Berarti nanti ketika kita membaca teks itu seolah-olah kita bisa melihat apa yang digambarkan oleh penulis. Kemudian apa lagi? Selain mata apa lagi? Telinga. Telinga. Berarti nanti efek yang kita peroleh seperti Mendengar. Mendengar. Seperti mendengar, walaupun di situ yang dimunculkan itu tulisan. Tetapi bagi pembaca itu seperti merasakan ikut mendengarkan apa yang didengarkan oleh penulisnya. Panca indera yang ketiga apa? Panca kan berarti 5 ya? Iya. Apa lagi? Mulut. Mulut. Mulut apa yang lebih spesifik apa? Lidah. Lidah. Berarti nanti kita akan bisa mencecap rasa. Pedas, mungkin rasa manis, atau mungkin rasa-rasa yang lain. Kemudian apa lagi? Indera yang keempat apa? Peraba. Hubungannya dengan kasar, lembut, halus, itu ya. Dan yang terakhir adalah rasa ya. Rasa. Nah, nanti di dalam teks itu kita merasakan seperti itu. Walaupun yang di situ hanya tulisan-tulisan. Tapi indera kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penilaian. Kita bisa menilai itu setelah mengetahui dengan baik. Jadi jangan menilai sesuatu tidak tahu apa yang dinilai, tapi harus tahu apa yang akan dinilai. Baiknya di mana, kurangnya bagaimana, ini harus ada. Kata-kata yang digunakan dalam teks tanggapan itu ada 2, yaitu pujian atau kritikan. Nah,
berhubung dengan teks tanggapan, maka kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mengkritik atau memuji sesuatu? Pernah. Pernah. Yang dikritik, yang dipuji biasanya apanya? Penampilan. Penampilan. Berarti itu orangnya. Kalau misalnya karya, misalnya karya selain lukisan, foto misalnya, yang dipuji apanya? Apakah yang memfoto atau hasil fotonya? Hasil fotonya. Hasil fotonya. Mungkin dari sudut pandang tata letak, mungkin dari warna, mungkin dari kesimetrisan, keindahan dan sebagainya. Jadi yang dikritik, yang dipuji adalah karyanya, bukan orangnya. Kemudian yang perlu diingat, bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan seperti apa? Bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan bagaimana? Atau bahasa yang kalian gunakan ketika memuji atau mengkritik seseorang, bagaimana bahasa yang digunakan? Bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan. Pengungkapannya bisa dengan cara mendeskripsikan. Pernah tidak ketika kalian ditanya misalnya begini, berkaitan dengan ulangan bahasa Indonesia. Ulangan bahasa Indonesia menurut kalian bagaimana? Gampang atau susah? Lumayan. Nah, kan lumayan. Gampang, lumayan gampang atau lumayan susah? Diambang-ambang. Diambang-ambang. Tengah-tengah ya. Gampang orang, susah orang. Nggak berani menentukan gampang dan susahnya. Nah, itu. Jadi ketika kamu ditanya seperti itu berarti belum bisa apa? Oh, saya harus menyampaikan soal yang berkaitan dengan soal-soal yang kemarin, bagian yang susah yang mana, yang gampang yang mana. Atau bisa juga ketika kamu ditanya, bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran daring, misalnya. Jawabannya misalnya, gimana gitu. Nah, kata gimana gitu, ini kan belum bisa orang menangkapnya ya. Gimana gitunya itu yang seperti apa? Apa gimana gitunya menyebalkan, menyenangkan, atau bagaimana? Nah, perlu seseorang menguasai kemampuan dalam mendeskripsikan, menggambarkan. Iyalah pembelajaran dalam daring, saya kok merasa sulit misalnya untuk mengikuti. Di tempat saya sinyalnya susah, di tempat saya dingin, jadi saya tuh bangunnya siang dan sebagainya. Nah, maka yang seperti ini kemampuan mendeskripsikan penting. Kemudian ini sebaliknya, kalau tadi kalian itu memuji atau mengkritik. Sekarang bagaimana kita menanggapi kritikan atau pujian dari orang? Kalau misalnya kita dipuji, siapa sih orangnya yang tidak senang dipuji? Ada enggak? Ya enggak senang dipuji. Semua senang ya? Senang lah, masa enggak? Nah, senang lah, masa enggak? Nah, bagaimana sikap kita ketika kita dipuji? Nah, ini juga perlu. Karena apa? Pujian itu akan memberikan energi yang positif kepada orang yang dipuji. Hanya bagaimana kita akan menanggapinya? Apakah ketika kita dipuji terus melambung tinggi? Atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Merasa telah dihargai. Nah ya, karena yang namanya pujian ini pasti akan memberikan rasa senang. Dan energi yang muncul adalah energi positif. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kalian dikritik, bagaimana?
Terima kritikan tidak kalian? Iya. Ya, kalau iya berarti kalian ciri-ciri anak yang mau maju. Karena mau menerima kekurangan yang dimiliki. Harapannya kritikan yang diberikan itu adalah kritikan yang bisa untuk memperbaiki untuk yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana cara memuji yang tepat? Cara yang memuji yang tepat. Kadang-kadang ada orang yang sebetulnya dalam sehari-hari dia itu mahal sekali untuk memuji orang lain. Sebetulnya dia tahu, oh dia itu banyak kelebihan, tapi merasa mahal, eman-eman memuji orang lain. Nah, sebetulnya apa yang kamu berikan pujian ke orang lain itu akan sangat bermanfaat untuk orang yang dipuji, asalkan apa? Pujian yang diberikan itu tulus, bukan basa-basi. Tahu ya? Ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang ada maunya sebetulnya tidak pernah memuji. Tapi karena mengharapkan sesuatu, kemudian memuji-muji. Paling gampang ke ibu kalian. Ada yang merasa ya? Ya, ke ibu kalian misalnya. Kalian pengen sesuatu, kemudian mulai mendekati ibu. Pasti akan menyampaikan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah Memuji. pujian. Ya, biasanya kamu bagaimana memuji ibumu? Ibu lah cantik banget, ibu lah baik banget. Nah, iya. Terusan habis itu ibu tahu ini pasti kamu ada maunya. Ada unsur tertentu. Ada unsur tertentu. Ibunya udah tanggap begitu kamu memuji. Nah, biasanya dengan cara seperti itu orang akan lebih mudah memberikan sesuatu. Tapi yang seharusnya kalian lakukan ketika memuji itu tanpa tendensi, tanpa tujuan, karena yang dilakukan adalah tulus dari hati yang paling dalam. Cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu menghormati dan menghargai. Jangan sampai niat kalian itu untuk memuji justru membuat orang yang dipuji malah menjadi tersinggung. Karena tadi mungkin pujiannya adalah bukan dari hati, tidak tulus. Misalnya, kamu memuji orang, kamu hebat dong, hebat Pol. Tapi belakang masih ada kata-kata, meskipun kamu orang desa misalnya. Nah, kata yang di belakang ini akan menyebabkan orang yang dipuji merasa tersinggung. Lah supaya orang desa parakna hebat kayak gitu ya. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu waktu yang digunakan harus tepat. Tidak semua orang ketika dipuji itu merasa langsung senang. Ada kalanya orang yang dipuji di depan orang banyak justru menjadi malu. Ada. Jadi lihat-lihat waktunya kapan kita akan memuji. Kemudian yang berikutnya adalah pujian yang harus kita berikan memberikan rasa nyaman. Nah, itu yang sehari-hari bisa kita lakukan berhubungan dengan pujian. Demikian juga dengan kritikan. Ini yang bisa kita terapkan. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka halaman 99. Kita akan mencermati, akan mengkaji dari dua model teks tanggapan. Masih sama ya teksnya ya. Nah, saya berharap nanti kalian akan lebih cermat lagi, lebih paham lagi mana yang dimaksud konteks, mana yang dimaksud deskripsi, dan mana yang bagian penilaian.
Sudah dibuka halaman 99? Udah. Sudah. Apa yang tertulis di situ di model teks tanggapan? Apa yang tercantum paling atas? Lihat. Model teks tanggapan tulisan. Ulasan pujian karya seni. Ada konteks. Kemarin ada ya yang soal seperti ini ya? Ada. Ada. Konteks. Konteks itu mengenai apa? Apa yang disampaikan yaitu mengenai lukisan, kemudian kapan, yaitu tahun 1981. Berarti ini mengenai apa, kapan, di mana ya? Bagian konteksnya. Kemudian halaman berikutnya. Halaman 100. Coba di situ dikatakan deskripsi. Kalian perhatikan kalimat-kalimat yang memberikan penggambaran atau yang ketika kita membaca kita bisa menangkap menggunakan indera yang kita miliki. Kalimat yang mana? Mana kalimat deskripsinya? Mana Fuad? Yang ini Bu, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Iya, indera apa yang kita manfaatkan untuk mengetahui dari isi teks itu? Mata. Kita merasa seperti apa? Area perkebunan berbukit masih alami. Indera apa yang kita gunakan? Mata. Penglihatan. Penglihatan. Kita mengetahui di kepala kita muncul bayangan seolah-olah ada sebuah area perkebunan, kemudian bentuknya berbukit, ya kan? Kemudian di situ ada gambar manusia di dalam lukisan itu, ya kan? Itulah yang namanya teks deskriptif, yaitu kita seolah-olah merasa melihat apa yang ditampilkan oleh penulis. Di sini berarti panca indera yang dimunculkan adalah penglihatan atau visual. Kemudian yang berikutnya, bagian yang bawahnya, kalimat yang bawahnya adalah bagian Penilaian. Penilaian. Kembali lagi dicermati antara bagian deskripsi dan penilaian jelas berbeda. Kemarin sudah disampaikan bahwa di situ dinilai unik. Ada penilaian orang mengatakan unik setelah melihat deskripsi yang di atasnya. Ada gambarnya orang, ada perkebunan, baru orang bisa menilai. Kemudian paragraf yang berikutnya. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Bagian ini bagian apa? Deskripsi, karena di situ kita muncul seolah-olah kita melihat sebuah gambar,
ada bukitnya, ada matahari. Seperti kalian dulu ketika SD. Kalau disuruh gambar, yang digambar apa? Bukit, sawah, matahari, Nah, bukit, gunung sawah, matahari. Biasanya mataharinya berada di mana? di tengah. Di tengah, nggak kelihatan utuh ya. Hanya Ya. sedikit. Nah, ini kalau yang Afandi justru mataharinya itu yang menutupi bukitnya. Nah, ini unik, tidak pada umumnya. Orang biasanya menggambar bukit dan matahari itu biasanya mataharinya yang ketutupan bukit. Justru yang di sini adalah bukitnya yang ditutupi matahari. Kita seolah-olah bisa melihat apa yang disampaikan oleh penulis di situ. Nah, inilah yang namanya deskripsi. Bagian yang selanjutnya adalah bagian penilaian. Penilaiannya sudah dibahas juga. Kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Jadi dia memang memiliki kualitas yang tinggi berhubungan dengan lukisan-lukisannya. Mampu menciptakan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini untuk tag yang pertama. Sekarang kalian lihat untuk tag yang kedua. Tag yang kedua yaitu Marco Kartodikromo dan kesusastraan. Sambil nanti kita akan membedakan sekaligus mencermati sekaligus yang ada di lukisan Afandi dengan yang di student hijau. Apa sama ataukah berbeda? Sekarang kita perhatikan bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Konteks. Dibandingkan dengan yang di depan, yang lukisan Afandi. Sama atau tidak? Atau beda? Konteks. Beda. Beda. Bedanya di mana? Tahun karya, Tahun karya, media, media, terus lebih tebal, tebal atau objeknya ya. Kalau secara susunannya sama atau berbeda? Sama. Sama. Sama-sama dimulai dari bagian Konteks. konteks. Sekarang bagian yang kedua. Yang kedua, di dalam novel Student Hijau. Urutan yang kedua menyampaikan tentang apa? Pengarang dan karyanya. Konteks pengarang dan karyanya. Berarti yang dibahas di dalam bagian ini menceritakan tentang pengarangnya. Biasanya ada sebutan nama pengarang. Dengan karyanya itu apa? Nah, kemarin di ujian, di tes kita, ulangan kita, bagian seperti ini ada. Tapi masih banyak yang salah. Konteks pengarang dan karyanya. Coba kita cermati tagnya. Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Kartodikromo atau lebih populer dikenal Mas Marco, mungkin tidak sampai 100% yang pernah mendengar namanya. Bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya seperti Student Hijau memang tidak pernah disinggung ataupun dimasukkan ke dalam karya sastra. Konteks pengarang. Pengarangnya di sini siapa namanya? Marco Kartodikromo. Nah, karyanya apa? Karyanya apa? Sastra. Sastra bentuknya apa? Novel Student Hijau. Ya. Novel karyanya yang tidak pernah dikenal oleh orang banyak.
Nah, ini berarti konteks yang disampaikan di sini berhubungan dengan pengarangnya dan karyanya yang bagaimana. Coba kalian lihat di model teks tanggapan yang pertama, ada tidak yang membahas tentang konteks pengarang dan karyanya? Nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ini sudah beda. Terus yang berikut, yang ketiga. Deskripsi pengarang dan karyanya. Deskripsi pengarang dan karyanya. Minta tolong Muhammad Ramadan dibacakan satu paragraf itu. Ramadan. Halo. Wah, jangan-jangan ini Bu Widi ditinggal ya, cuma foto profilnya ya. Halo Ramadan. Muhammad Ramadan. Ya. Jangan tinggalkan Bu Widi sendiri dong. Ayo tetap ikuti sampai selesai. Iya. Hovifah, minta tolong dibacakan Hovifah. Deskripsi pengarang dan karyanya. Silahkan dibuka untuk suaranya. Rakurungu ya, Bu? Aja nih rakurungu. Ya. Keisha, bisa minta tolong Keisha dibacakan paragraf yang ketiga. Pertama kali muncul tahun 1918. Cerita bersambung karya Sinar Hidayat. Kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usai peredarannya karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya aktivitis karena itu karya-karya Mas Marco terutama Student Hijau berbeda dengan tema umumnya. Karya-karya sastra sejaman yang direstui oleh pemerintah kolonial. Ya, terima kasih. Paragraf ketiga dari teks tanggapan yang kedua sampai dengan paragraf yang keempat masih membahas tentang deskripsi pengarang dan karyanya. Jadi penggambaran tentang pengarang dan karyanya yang seperti apa. Nah, di bagian teks 1 ada tidak yang menyampaikan tentang deskripsi pengarang dan karyanya? Tidak. Tidak ada. Sudah ya, itu berarti sudah jelas ada perbedaan antara teks tanggapan yang pertama dengan teks tanggapan yang kedua. Demikian juga dengan paragraf yang berikutnya. Deskripsi karya di dalam teks yang pertama langsung deskripsi dan penilaian. Terus berikutnya, agak cepat, penilaian terhadap karya. Nah, kalau di dalam teks 1 itu deskripsi langsung penilaian, tapi di dalam teks yang kedua ada penilaian terhadap karya, ada penilaian terhadap penerbitan. Sekarang kalian perhatikan untuk halaman 106, pertanyaan telaah. Kita sudah mencermati dari teks 1 dan teks 2. Langsung kita jawab aja ya untuk pertanyaan nomor 106. Halaman 106. Perhatikan dua model teks pujian dan kritik. Apa yang merupakan hal yang sama dari dua teks itu? Sama-sama tentang apa? Alam. Sama-sama tentang alam. Padahal yang kedua berbicara tentang novel. Sama atau beda? Beda. Beda. Berarti kalau dilihat pada persamaan isinya sama-sama tentang apa? Membahas
karya berupa opini atau berupa tanggapan atau berupa pendapat. Berarti persamaannya dari teks itu sama-sama berupa opini atau pendapat. Terus bedanya apa? Kalau dilihat dari isinya, segi isinya apa bedanya? Kalau yang di teks yang pertama itu membicarakan tentang keunikan-keunikannya. Berarti kalau keunikan itu berupa kelebihan. Kalau kelebihan biasanya kita akan memuji, ya, memberikan pujian. Berarti untuk teks yang satu itu berupa Pujian. teks yang kedua Kritikan. Terus yang berikutnya, menurut kalian lebih rinci yang mana antara teks 1 dengan teks 2? Lebih rinci teks 2. Teks 2 ya, karena teks 2 itu lebih lengkap. Deskripsinya lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang teks 1. Kemudian yang berikut, yang ketiga. Menurut kalian, apa yang kalian peroleh ketika membaca teks tanggapan? Kalian memperoleh apa? Dulu tidak tahu yang namanya lukisan Avandi. Dulu tidak tahu yang namanya novel Student Hijau. Sekarang menjadi tahu. Berarti kamu memperoleh apa? Wawasan baru. Wawasan baru. Mengetahui pengetahuan yang selama ini tidak kalian dapatkan. Berarti memperoleh pengetahuan. Kemudian kalau bagi penulis kira-kira manfaatnya untuk apa itu? Ketika mendapat tanggapan. Kan ada pujian, ada kritikan. Berarti bagi penulis bagaimana? Manfaat apa diperoleh? Memperbaiki. Ya, berarti dia akan mengetahui kelebihan dan kekurangan. Sekaligus kekurangan itu bisa digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki karya yang akan datang. Kemudian, kritik utama penulis tentang novel Student Hijau itu tentang apa? Masih ingat? Ejaan. Iya, tentang ejaan. Yang karena ejaannya sudah disesuaikan dengan ejaan yang baru, maka rasanya tidak semenarik pada ejaan yang aslinya. Hovifa ini dengan siapa sih Hovifa? Halo Hovifa. Jadi pada ejaannya, menurut kamu setuju tidak ketika dikritik seperti itu? Setuju. Karena apa? Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk yang terakhir, nanti kalian browsing ya, cari ya. Ya. Tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia, kemudian dibandingkan. Ini hanya untuk pengetahuan tambahan saja. Ya, untuk pengetahuan tambahan saja tentang itu. Nah, kita sudah mencermati, sudah mengkaji 2 teks tanggapan itu. Silahkan nanti kalian cermati lebih baik lagi, sehingga nanti akan lebih paham strukturnya, bagian-bagiannya. Oke? Iya, Bu. Oke. Dan untuk menutup bagian-bagiannya dari struktur teks tanggapan. Yang pertama apa? Konteks. Yang kedua? Deskripsi. Yang ketiga? Penilaian. Ya, silahkan nanti kalian cermati lagi dengan lebih baik di rumah. Selanjutnya, sini. Nah, ini sudah ya tadi ya. Iya. Ini tugasnya ini.
Nanti Bu Widi, Bu Siti, Bu Kus akan mengirimkan file lewat grup kelas, menyampaikan teks tanggapan dengan judul sampah plastik yang memprihatinkan. Kemudian di situ sudah tercantum bagian 1, bagian 2. Bagian 1 isinya apa saja, nanti kalian isikan, isinya saja. Bukan paragrafnya. Isinya bagian 1 tentang apa saja. Bagian 2 tentang apa saja. Kemudian di sebelah kanannya nanti ada kolomnya. Kalian centang. Nanti kalian membuat sendiri ya, hanya Bu Witi buatkan kolomnya di file itu. Dicentang. Bagian 1 nanti termasuk bagian apa? Apa konteks, apa deskripsi, apa penilaian. Bagian 2 apa? Itu saja tugasnya. Gampang. Untuk tugas mandirinya, silahkan kalian lebih lagi untuk banyak membaca karena waktunya banyak di rumah. Sehingga walaupun dalam kondisi pandemi kalian tetap memiliki pemahaman yang baik terhadap pelajaran yang kalian pelajari di sekolahan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semangat, tetap sehat. Ketemu lagi Senin yang akan depan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Bisa nggak ini? Untuk live berapa yang ikut? Tadi 148. Turun terus ada enggak? Oh, sih. Udah tadi 148. Ya. Terima kasih. Saya dure HP.